Shalom, selamat pagi semua anak-anakku. Sudah sarapan? Sudah rapi seperti mem ini? Sudah makan belum? Sudah ya. Dan semuanya sudah siap untuk belajar. Salam sehat. Sudah berdoa? Karena kita harus mengawali segala sesuatu dengan berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2. Kalau kemarin kita belajar pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Menjelaskan kembali untuk mengingatnya. Ciri-ciri makhluk hidup bisa bernapas, bisa makan, berkembang biak atau tumbuh, dan juga beradaptasi. Contoh dari makhluk hidup yang kemarin kita pelajari, masih ingat juga ya? Bisa tanaman atau tumbuhan, hewan, juga manusia. Kemarin di dalam gambar kita melihat ada kucing, ada sapi, ada ikan. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua, ya. Coba dibuka bukunya kembali, tematiknya halaman 8. Halaman 8 pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ya. Di sana kita diajak membaca. Ayo membaca sama-sama. Baca dengan teliti teks di atas ya. Nanti baca mulai dari Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Pernah lihat burung? Pernah pasti ya. Burung juga adalah makhluk hidup. Setelah kita baca, kamu juga dapat melihat ke bawah. Amati gambar di sini. Ada gajah bergerak dengan berjalan, ikan bergerak dengan berenang, kupu-kupu bergerak dengan terbang. Juga ada tanaman tumbuh, ya. Selain itu, selain ciri-ciri dari makhluk hidup untuk berkembang biak, ada juga ciri-cirinya bernapas, ya. Hari ini kita belajar tentang makhluk hidup bergerak untuk mencari makanannya dan juga makhluk hidup untuk bernapas. Contohnya, gajah bergerak dengan kakinya, ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Kalau di buku ini, coba lihat halaman 9. Di sana juga makhluk hidup juga bernapas. Apa arti bernapas? Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Kita juga bernapas kan ketika kita pagi-pagi ke sekolah, ketika kita bangun dari tidur. Kalau kita tidak bernapas, tidak mungkin kita bisa beraktivitas, tidak bisa hidup ya. Di sini ada manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Bermacam-macam cara makhluk hidup untuk bernapas. Siapa yang punya ikan di rumah? Kalau Mem punya. Ada akuarium, ada juga kolam kecil. Di sana ada ikan. Kalau ikan Mem itu ada yang di kolam, ada ikan koi, dan ada juga ikan koi. Ikan bernapas dengan insang, ya. Kalau bergeraknya dengan siripnya. Siripnya kan kalau lihat ikan
ada di sebelah punggungnya, siripnya. Dia bergerak untuk berenang. Di situ juga ada belalang bernapas dengan trakea. Pernah lihat belalang anak-anakku? Ada yang suka pasti ya sama belalang ya. Lalu yang di bawah, tanaman tumbuhan juga bernapas. Kok bisa ya tumbuhan bernapas? Mungkin itu pertanyaan kita ya anak-anakku ya. Coba perhatikan. Bernapas di sini melalui lubang kecil di daunnya. Perhatikan pohon ini ya. Lubang tersebut disebut stomata ya. Stomata. Di sini ada tumbuhan punya akar, punya daun, punya batang, dan punya buah. Tumbuhan itu beda dengan manusia. Kalau manusia menghirup udara segar, mengeluarkan udara kotor. Kalau tumbuhan, pernah lihat tumbuhan? Contohnya bunga ya, bunga. Mencontohkan bunga ini, diumpamakan ini bunga yang hidup ya. Bunga ini punya daun dan punya bunga, punya putih. Kalau bunga atau tanaman menyerap karbon dioksida dan pada pagi hari mengeluarkan oksigen. Oksigen itulah yang dihirup oleh kita, oleh manusia ya. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan, baik itu tanaman, pepohonan yang tinggi, ataupun rumput, semuanya tumbuh ya sesuai dengan pertumbuhannya. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau tadi bergerak, berkembang, bernapas. Sampai di situ ada yang mau tanya? Nah, pasti ada bertanya nanti ya, ketika kita nanti bertatap muka kembali. Kita doakan pandemi ini cepat berlalu. Nanti kita bisa lebih jelas lagi ya. Kita buka halaman 10. Di sana juga ciri-ciri dari makhluk hidup berkembang atau tumbuh. Yang paling atas dari bayi, balita, anak-anak hingga dewasa. Kalau kalian sekarang anak-anak, pertumbuhan menuju remaja, yaitu dari bayi waktu itu masih kecil, lalu balita saat TK, sekarang kalian duduk di kelas 3 masih dinamakan anak-anak ya, nanti baru remaja ke dewasa ya. Lalu tumbuhan juga, perhatikan contohnya biji kacang hijau, pernah ya, biji kecamba ya, itu bisa kita amati pertumbuhannya ketika kita tanam satu biji kecamba atau biji kacang ya, dia akan menjadi kecamba, menjadi tumbuhan muda, lalu semakin dewasa dan dewasa, bahkan berbunga maupun berbuah. Jadi itulah contoh pertumbuhan. Selain tumbuh, makhluk itu juga berkembang biak. Coba perhatikan di halaman 10. Ada ayam, ada sapi. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Makanya ada telur ayam ya. Ada juga sapi berkembang biak dengan melahirkan. Baik itu kambing atau kucing, itu berkembang biak dengan melahirkan ya. Kemudian makhluk hidup juga memerlukan makanan sebagai sumber energi. Energi artinya tenaga yang digunakan untuk
Makanya kita bisa belajar, bisa olahraga, bisa membantu mama, karena ada tenaga, yaitu namanya energi. Jadi kita sudah paham bahwa makhluk hidup memiliki beberapa ciri, ya. Sampai di situ dulu. Selanjutnya kita masuk di PKN. Buka halaman 15, ya. Nanti bisa kamu stabiloin, ya, nomor ini, nomor 1 sampai 5. Di sini ada tanda-tanda atau apa arti dari sayap, paruh, ekor dari lambang Garuda Pancasila, ya. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara Indonesia, ya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Makanya ada lagu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, dan seterusnya. Nanti boleh dinyanyikan, ya. Di sini kita belajar tentang bagian pada lambang Garuda dan artinya. Yang pertama, kita perhatikan ini lambang Garudanya. Burung Garuda memiliki sayap, paruh, dan ekor, melambangkan kekuatan pembangunan, ya. Yang kedua, jumlah bulu melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan merayakannya, bukan? Tanggal 17 Agustus 1945. Itulah hari kemerdekaan Indonesia. Dan kita akan merayakannya 17 Agustus 2020 nanti, ya. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan, bukan ke kiri, menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Di kakinya, di kaki burung Garuda ada pita, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, ya. Biarpun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda hobi dan sebagainya, kita tetap satu. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak boleh saling bermusuhan, ya. Tetap bersama-sama saling mengasihi, ya. Pada leher burung Garuda tergantung juga sebuah perisai. Pernah lihat perisai? Di sini perisai terdapat gambar yang melambangkan simbol Pancasila, ya. Ada 5 simbol. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, ya. Ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas, ya. Jadi kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yaitu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan lewat kemerdekaan yang sudah kita raih, lewat para pejuang kita, ya. Jadi untuk hari ini anak-anakku, sampai di situ dulu pembelajaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi, mengulangi apa? Tentang apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup, ya, bahasa Indonesia, ya. Ciri-ciri makhluk hidup
bergerak, berkembang, makan, bertumbuh, atau beradaptasi ya. Dan contoh-contohnya sudah kita pelajari. Yang kedua, muatan PKI-nya bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kita belajar tentang tanda atau lambang yang ada pada burung Garuda. Yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi kita dapat simpulkan hari ini pembelajaran kita untuk tema 3A. Di pembelajaran 2 ada pelajaran bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup dan PKN tentang lambang atau arti dari setiap sila dan juga dari setiap bagian dari burung Garuda. Selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.